Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Pakuama di sini di Toiba TV di hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Saudara-saudara, muncul pemberitaan artis Della Puspita dan suaminya tertipu oleh sebuah biro perjalanan umroh. Mereka harus mengganti uang teman-temannya yang diajak untuk berumroh lewat perusahaan tersebut sebesar ratusan juta rupiah. Hari ini tanggal 31 Januari, rencananya Della Puspita akan ke kantor polisi untuk melaporkan travel umroh yang telah memperdaya mereka itu. Namun sampai video ini saya buat, saya belum baca berita tentang rencana Della Puspita dan suaminya mempolisikan travel umroh tersebut. Saudara-saudara, seperti video yang terdahulu, saya mau kabarkan di sini juga bahwa penipuan perusahaan yang berusaha untuk menggait jamaah sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umroh itu memang sudah berlangsung lama dan terus-menerus. Kadang mereka menggunakan orang besar atau orang terkenal untuk mengendorse perusahaan umroh mereka itu. Kalau berbicara soal penipuan ibadah umroh ini, saya selalu mengingatkan kita semua agar supaya kita jangan melupakan Yusuf Mansur, atau jangan sampai kita melupakan apa yang pernah dilakukan Yusuf Mansur, utamanya terhadap para pengguna aplikasi Paytrend dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Saudara-saudara, berikut ini saya akan merilis 3 video. Video pertama, saya kira video ini berlangsung dalam bulan Februari tahun 2017. Video ini memperlihatkan Yusuf Mansur sedang berada di depan Ka'bah, sedang tawaf atau apa gitu. Kemudian dia di-shoot oleh temannya, mereka membuat video. Yusuf Mansur lagi-lagi mengajak orang untuk berumroh. Di situ ada nomor telepon yang tertera, dan saya menduga bahwa nomor telepon tersebut adalah nomor dari salah satu leader dari Paytrend. Saudara-saudara, pernah nggak kita melihat pimpinan perusahaan biro perjalanan umroh dan haji yang terkenal di Indonesia, di tiap-tiap kota, termasuk di kota tempat Anda berdiam, itu pasti ada perusahaan biro umroh dan haji atau travel umroh dan haji yang terkenal dan terpercaya. Pernah atau tidak kita melihat direkturnya atau manajer perusahaannya itu membuat video di depan Ka'bah sambil memasarkan travel umroh mereka? Saya rasa ini tidak pernah terjadi. Cobalah kita simak, atau Anda yang pernah melakukan ibadah umroh dengan perusahaan tertentu, coba Anda cari tahu apakah perusahaan travel umroh yang Anda memakai jasanya itu pernah nggak direkturnya itu tampil di depan Ka'bah membuat video terus mengajak orang melakukan ibadah umroh dengan perusahaan yang dia miliki itu? Saya rasa tidak ada. Hanya satu-satunya yang melakukan itu adalah Yusuf Mansur. Dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan seperti apa ini usaha umroh yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Pada video kedua, di situ terlihat Yusuf Mansur masih dalam latar belakang Timur Tengah atau Tanah Suci. Di situ Yusuf Mansur meminta kepada salah seorang untuk memberikan testimoni bagaimana dia bisa melakukan ibadah umroh sampai bisa melaksanakan ibadah umroh. Di situ orang itu memberikan pengakuan yang lagi-lagi memuji Yusuf Mansur. Saudara-saudara, pernah nggak kita melihat satu orang yang berpredikat ustadz atau kiai yang dia dipuji-puji itu malah dia euforia, dia malah membusukkan dada, dia malah senang-senang, bergembira dan lain sebagainya? Pernah nggak ada seperti itu? Setiap ustadz atau kiai yang ketika dia dipuji orang itu tidak pernah dia tampilkan di depan umum, apalagi di videokan. Mereka sangat tawadu, bahkan sangat takut jika mereka dipuji-puji. Lain halnya dengan Yusuf Mansur, dia malah mempersiapkan seseorang untuk memberikan pengakuan
bahwa orang itu bisa melakukan ibadah umroh berkat Yusuf Mansur dengan segala trik-triknya. Saudara-saudara, di video ketiga nanti kita melihat bagaimana Yusuf Mansur memprovokasi para pengguna PayTrade, para pengguna aplikasi PayTrade untuk berumroh bersama dia secara gratis atau bisa melaksanakan ibadah umroh pada bulan Maret tahun 2017. Di akhir video tampillah seorang leader PayTrade. Orang itu sangat terkenal sebagai leader PayTrade. Dia selain mengajak para pengguna aplikasi PayTrade menaikkan status mereka dari reguler ke status titanium dengan membayar 10 juta, kemudian bisa melaksanakan ibadah umroh. Saudara-saudara, 3 video Yusuf Mansur ini berlangsung dalam tahun 2017, saat dimana Yusuf Mansur sedang merekrut para pengguna aplikasi PayTrade untuk membayar booking seat umroh merdeka. Jadi patutlah kita menduga jika video-video Yusuf Mansur ini dalam rangka memprovokasi para pengguna PayTrade untuk cepat mendaftarkan diri, mengambil booking seat sebesar Rp3.500.000 dengan harapan bisa secepatnya melaksanakan ibadah umroh bersama dia. Hasilnya adalah tercatat 7.426 orang mengikuti program umroh merdeka PayTrade dengan uang yang terkumpul kurang sedikit dari 26 miliar. Saudara-saudara, 3 video Yusuf Mansur yang saya rilis berikut ini adalah bentuk marketing dari Yusuf Mansur. Begitulah dia memakai bahasa marketing dan memanfaatkan orang-orang dekat dia untuk men-share video marketing dia ini. Video-video ini kemudian memberikan kita sebuah pemahaman bahwa apa yang terjadi kemudian adalah kebohongan belaka. Saudara-saudara, ketika video ini saya duga itu diedarkan pada bulan Februari tahun 2017. Dalam bulan Februari tahun 2017 itu juga Yusuf Mansur telah melakukan sebuah momentum yang penting, di mana dia menandatangani perjanjian dengan Zahira Zandi dari Medan, Darmansyah Subagio dari Surabaya, dan Mahir Ismail dari Klaten. Zahira Zandi melaporkan Yusuf Mansur ke Mabes Polri terkait investasi patungan usaha, Darmansyah Subagio terkait Kondotel Moyavidi, dan Mahir Ismail terkait sedekah. Yusuf Mansur berjanji kepada ketiganya jika di kemudian hari ada yang mau meminta kembali uang investasi mereka atau uang sedekah mereka, maka Yusuf Mansur bersedia untuk mengembalikannya. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari, satupun dari apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur itu tidak pernah dia realisasikan. Saudara-saudara, video-video Yusuf Mansur seperti ini perlu kita share kembali, perlu kita publikasikan kembali dalam rangka memberikan kesadaran kepada kita semua, terutama masyarakat muslim Indonesia, supaya jangan lagi terbuai, jangan lagi begitu percaya dengan apa yang disampaikan Yusuf Mansur, dengan apa ajakan-ajakan Yusuf Mansur, ajakan berbisnis atau ajakan lainnya, termasuk ajakan untuk beribadah dalam perspektif Yusuf Mansur, supaya kita jangan gampang percaya. Karena saudara-saudara, apa-apa yang dijual oleh Yusuf Mansur pada masa-masa lalu itu, di kemudian hari ini terbukti bahwa semua itu adalah kegagalan, semua itu gagal, semua itu bohong. Saya contohkan saudara-saudara, tahun 2021 ketika PayTrade MLM menuju ke kematiannya, ketika PayTrade Asset Management Yusuf Mansur sudah tidak mampu lagi membayar gaji para pengurusnya, Yusuf Mansur mulai tampil baru dengan membawa sebuah produk baru. Dia menjual sebuah produk baru. Lagi-lagi bahasa yang dia pakai untuk menghiasi produk dia itu dengan bahasa-bahasa agama, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dalam rangka apa? Supaya orang percaya kepada dia bahwa produk baru dia itu bermanfaat dan produk baik baru dia itu penuh dengan keberkahan. Beruntung tahun 2021 itu kita mulai ramaikan media sosial dengan mempublish bagaimana Yusuf Mansur melakukan kecurangan-kecurangan dalam investasi dia, juga dalam PayTrade yang sedang dia jual, sehingga masyarakat tidak mudah mempercayai
produk baru yang dijual oleh Yusuf Mansur itu. Dan hari ini terbukti produk baru itu tidak lagi terdengar atau Yusuf Mansur gagal menjual produk baru tersebut. Saudara-saudara, video tentang Yusuf Mansur menjual produk baru itu saya ambil dari sebuah akun Facebook, yang mana akun Facebook itu menggunakan judul Bisnis Yusuf Mansur Berkah Penuh Berkah. Si pemilik akun hari ini berkomunikasi dengan saya. Beliau adalah Pak J yang tinggal di kota Tangerang. Ketika saya berkenalan dengan Pak J dan saya meminta dia untuk bercerita soal bisnis yang pernah dia lakukan bersama Yusuf Mansur, dia enggan untuk meneruskan pembicaraannya. Menurut dia, bisnis Yusuf Mansur itu adalah ngibul, bisnis ngibul. Nah, saudara-saudara, perbincangan saya dengan Pak J itu nanti saya share sebagian di sini supaya kita bisa membacanya. Mudah-mudahan 1 atau 2 hari ke depan saya punya kesempatan untuk bertemu dengan Pak J, karena beliau tinggal di tempat yang tidak jauh dari tempat saya, sehingga Pak J bisa menuturkan kepada kita pengalaman dia menjalankan bisnis-bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur. Pak J telah mengaku kepada saya bahwa hari ini setelah dia berbisnis dengan Yusuf Mansur itu, setelah dia mengikuti dan menjalankan bisnis-bisnis Yusuf Mansur itu dan gagal, hari ini dia berprofesi sebagai driver ojek online. Mudah-mudahan Pak J berkesempatan untuk bertemu saya. Saudara-saudara, sekali lagi, video-video Yusuf Mansur mengajak orang untuk berbisnis, mengajak orang untuk melakukan usaha-usaha bersama dia, perlu kita share kembali di sini dengan memberikan catatan supaya masyarakat kita jangan lagi terjebak dengan apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur, dengan ajakan-ajakan Yusuf Mansur, walaupun dia datang dengan membawa kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat Al-Quran, dengan bahasa Al-Quran dan lain sebagainya. Yusuf Mansur, si pemilik bisnis warung Stick and Stick ini, jangan begitu kita percaya dengan ajakan-ajakan dia pada hari-hari mendatang untuk berbisnis atau apa saja. Perlu sebuah penelitian dan pendalaman terhadap apa-apa yang dikatakannya, supaya kita jangan terjebak lagi seperti apa yang telah terjadi pada masa yang lalu. Saudara-saudara, semua ajakan Yusuf Mansur kepada masyarakat, semua upaya-upaya dia untuk mengumpulkan uang dari masyarakat berupa investasi atau investasi ibadah dan lain sebagainya, hari ini sudah terbukti mati. Kecuali satu yang masih berjalan dari dia, yakni bisnis kuliner dia yang bernama warung Stick and Stick ini. Saudara-saudara, poin saya kali ini adalah apa yang dikatakan oleh Pak J dalam pesan WhatsApp-nya kepada saya, bahwa bisnis yang dilakukan oleh bos warung Stick and Stick ini adalah bisnis ngibul. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasti mengusahakan kan supaya bisa punya rumah dong. Amin. Kita pasti mengusahakan supaya kita bisa punya mobil dong. Betul nggak? Ngumpul-ngumpulin DP mati-mati bisa jadi. Pertanyaannya, untuk rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji, sudahkah kita mati-matian ngumpulin duitnya? Sudahkah kita mati-matian mempersiapkannya? Sudahkah kita berdoa pagi, siang, sore, dan malam supaya rukun Islam kita nggak cuma 4, tapi 5? Supaya rukun Islam kita nggak cuma 4, tapi 5. Maka dari depan Ka'bah, lihatlah Ka'bah dengan hati, lihatlah Ka'bah dengan hati, dengan pikiran yang merasa berdosa gitu. Kalau tidak mementingkan Makkah dan Madinah, tidak mementingkan haji daripada angsuran motor, mobil, dan rumah. Saya doain rezekinya banyak, haji dapat, rumah dapat, mobil dapat, insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Ya, Cipto, Haji Cipto. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Ustadz, subhanallah, qadratullah, insyaallah. Saya bercerita atas izin Allah, subhanallah. Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah yang maha memberikan segala-galanya. Agustus saya lihat ceramah Ustadz, kebetulan juga sudah di YouTube, posisinya di Damai Indonesiaku, ya TV One berarti ya, itu ceramah Ustadz bulan Juli. Ustadz bilang di situ, dia sampaikan bahwa
siapa yang mau ikut umroh saya gitu di bulan Desember dia bilang. Ya subhanallah saya bilang, dan saya ikutin talbiyah tadi itu, baik Allah malah baik, dan saya penuh keyakinan saya ada gambaran bahwa saya akan sujud di depan Ka'bah. Masya Allah, padahal tuh di TV tuh, di YouTube ya. nanti malah di YouTube melihatnya. Di apa namanya ya siaran ulang lah. Dan subhanallah dengan ya keyakinan saya dawamin duha, saya tahajud, subhanallah saya puasa. Qadratullahi, saya waktu itu 2 bulan saat saya nggak pegang uang sama sekali, dan insya Allah subhanallah Oktober, duit datang dari Allah subhanallah, saya berangkat umrah, dan saya punya keyakinan bareng satu pesawat sama Ustadz, udah kabul juga. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo umrah bulan Maret bersama saya, ya. Ada niat, ada doa, ada usaha. Insya Allah dah bisa berangkat bareng. Amin. Ditunggu ya. Umrah, Makkah, Madinah, Jeddah, insya Allah. Selain nanti duitnya, insya Allah bakal dimudahkan oleh Allah jalannya. Dan yang kejadian bakal diganti sama Allah. Udah, semua kebaikan itu sedekah. Asal bismillah dan nawaitu karena Allah. Apalagi buat ke tanah suci. Insya Allah diganti 10, 20, 70, 100, hingga 700 kali lipat, bahkan plus. Surga balasannya, ridho dan maghfirahnya. Insya Allah. Jangan lupa umroh Maret bersama saya Yusuf Mansur, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keluarga besar Treninet ya, Pretren. Ini produk saya pakai banget. Bener, saya pakai banget. Masya Allah, top buat imunitas. Dan imunitas ini kan ya induk segala kesehatan kita gitu. Bener dah. Ayo teman-teman nih. Dan jangan cuma konsumsi lah, jualan. Hari ini orang masalah imunitas itu. Jadi ya teman-teman mesti bener manfaatin bener lah. Ya kondisi sekarang bahwa manusia perlu imun yang tangguh banget, hebat banget, mumpuni bener, kuat bener, stabil bener gitu. Dan di imun ini adalah jawaban. Shallu ala Nabi. Dan sekalian dari rezeki yang halal, barokah, dan menjadi rezeki bersama-sama kita semua. Jadi ini nih untuk kondisi new normal ini harus ada di tas Anda semua, harus ada di mobil Anda semua, harus